kasih banyak Mas Yongki, Bu Yongki, Bapak Ibu Saudara semuanya. Bagaimana kabarnya? Saya percaya semangatnya tadi aja sudah luar biasa. Semangatnya pagi, panjang sekali ya. Kita mau selalu semangat pagi bersuka cita karena Tuhan kita itu Tuhan yang dahsyat, ajaib dalam hidup kita. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sekarang nggak berasa tahun 2026 kita udah hampir menutup bulan Maret ya. Kan sudah Maret 20 gitu, 26 ya kalau waktu di New York. Wah, waktu itu berjalan dengan amat sangat cepat sekali, Saudara. Dan kalau Bapak Ibu Saudara tahu, ayo untuk bulan ini di bulan Maret gereja kita itu sedang temanya apa, Saudara? Temanya adalah semangat membawa jiwa, Saudara ya. Kalau dipikir, mengapa sih kok semangat membawa jiwa, kok nggak yang lain gitu. Nah, kita harus tahu, saudara, bahwa inti hatinya Tuhan. Jadi, saudara, kita itu kan Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita semua saya percaya mengasihi Tuhan, saudara. Kita semua itu cintakan Tuhan. Dan kalau kita itu mengasihi Tuhan dan kita cintakan Tuhan, tentunya kita ingin melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, Tuhan yang kita hormati, Tuhan yang kita cintai, saudara ya. Dan yang menyerupakan inti hatinya Tuhan. Setiap pikirannya apa tiap hari yang Tuhan pikirkan, apa yang Tuhan tiap hari Tuhan rindukan, itu adalah apa, saudara? Jiwa-jiwa, saudara. Itu yang ada di pikirannya Tuhan, saudara dan saya. Itulah yang menjadi kecintaannya Tuhan. Dan nggak cuma saudara dan saya, tapi juga semua manusia di bumi ini, saudara ya. Jiwa-jiwa yang masih terhilang, itu juga yang dirindukan oleh Tuhan, saudara. Sehingga ketika kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tahu, oh ternyata Tuhan yang begitu baik sama saya itu loh, yang sangat mengasihi aku dengan luar biasa. Dengan apa kita akan nyanyi, dengan apa aku balas Tuhan kebaikanmu. Nah, satu hal saudara yang penting, yang kita bisa lakukan membalas kebaikan Tuhan, yuk kita mau semangat membawa jiwa saudara. Itu isi hatinya Tuhan, itu kerinduan Tuhan. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan satu orang aja diselamatkan, satu isi surga bersuka cita saudara. Bahwa itu menunjukkan betapa berartinya jiwa itu di mata Tuhan saudara. Sebab itu, yuk kita ini sebelum bulan ini, Maret ini berakhir, saudara. Apalagi tema bulan ini ya, kita itu mau semangat. Ayo kita mau lebih semangat lagi, saudara, membawa jiwa-jiwa kepada Kristus, saudara. Nah, seringkali kan pertanyaannya, ya mau bawa jiwa saya semangat, caranya bagaimana gitu kan? Katanya ada beribu banyak cara menuju ke Roma gitu kan, ada banyak cara. Caranya gimana? Apakah kita terus mengundang pembicara-pembicara top atau harus mengundang artis-artis rohani, saudara ya? Atau punya kata-kata yang hebat atau seperti itu, saudara? Sekarang kita mau sama-sama belajar yuk. Bagaimana sih cara yang efektif kita itu bisa bawa jiwa-jiwa untuk Tuhan? Jadi hari ini saya akan share, hari ini kita sama-sama belajar tentang dua rahasia pemenang jiwa. Saya share. Oke. Jadi saudara, kita mau belajar dua rahasia pemenang jiwa. Dua rahasia bagaimana kita itu bisa memenangkan jiwa. Sehingga apa saudara? Ketika kita melakukan hal ini, saudara, kita melakukan ini, kita tuh udah langsung tepat sasaran, nggak usah melakukan banyak-banyak kesalahan dulu. Jadi nggak buang waktu lah, nggak capek. Kalau kita tahu cara yang tepat, saudara ya. Oke, jadi yang pertama, dua rahasia pemenang jiwa. Yang pertama yang sangat penting, saudara, kita itu harus punya hati tulus murni. Jadi selalu kembali lagi kepada hati kita, ya. Kita ini harus punya hati yang tulus murni, saudara. Kenapa hati tulus murni itu sangat penting? Ya, saudara, karena apa? Ketulusan hati itu lebih berdampak daripada hanya sekedar kata-kata saja, saudara. Ketulusan hati itu, saudara ya, bisa dirasakan oleh semua orang, saudara. Ketulusan hati itu bahasa universal, saudara. Nggak perlu saudara itu harus sekolah dulu, nggak perlu saudara itu harus
nggak peduli orang tua kah, anak-anak kah, semua orang itu bisa merasakan ketulusan hati orang lain, ketulusan hati kita, Saudara. Sebab itu, Saudara, ketulusan itu sangat penting, Saudara, ketika kita mau mencari jiwa. Tadi sudah balik lagi kan, Saudara ya. Oh iya, saya ini karena saya ini tulus mengasihi Tuhan loh, bukan karena saya itu cari jiwa soalnya sungkan sama pasturnya atau takut di absen atau bagaimana, bukan karena itu, Saudara ya. Eee, tapi karena tujuannya kita melakukan itu karena kita tulus mengasihi Tuhan dan mengasihi orang lain. Karena tadi Saudara, kita tahu kan, kita itu tahu, oh iya, berarti kalau isi hatinya Tuhan itu manusia. Bahkan Tuhan itu rela mati loh demi manusia, demi engkau dan saya. Berarti manusia itu sangat berharga di mata Tuhan. Sehingga aku memilih untuk mengasihi engkau, walaupun mungkin engkau nggak layak untuk dikasihi, karena aku mengasihi Tuhan. Berarti pemikiran kita, Saudara, ketika kita ke gereja, Saudara, ya, mungkin kita, saya percaya banyak dari kita semua kan pelayan-pelayan Tuhan, Saudara. Kadang sangat sedih juga gitu, kita lihat, banyak jiwa sudah berusaha didatangkan. Loh, tapi jiwanya kok jadi mental keluar gitu kan, lalu feedbacknya, "Kenapa kok keluar apa?" Gara-gara apa pelayan Tuhannya nggak jahat lah pelantuannya begini, begitu. Wah, itu kan menyedihkan sekali, Saudara ya. Saya percaya, mungkin yang bawa jiwanya tadi, Saudara ya, mungkin Pastor Yongki, Bu Yongki udah lihat, waduh sedih, sudah datang, lah kok mental. Bayangkan Tuhan, Saudara. Tuhan lebih sedih, Saudara. Tuhan lebih menangis. Loh, jiwanya hilang gitu. Dan itu pelaku-pelakunya, sorry to say juga banyak saudara dan saya mungkin, Saudara ya. Banyak pelayan-pelayan Tuhan, Saudara. Kita kadang ke gereja lupa tujuannya loh, kita ke gereja tujuannya apa? Melayani Tuhan, mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Berarti ketika kita ke gereja kan kita memberikan hidup kita memberikan kasih kita. Sehingga ketika kita datang, kita melihat jiwa-jiwa itu datangi salami satu-satu, beneran diajak ngomong. Bukan cuman karena, oh iya karena saya pelayanan, oke, halo shalom shalom udah gitu. Tapi beneran ketika engkau menyalami mereka, ketika engkau berbicara dengan mereka, engkau tuh menunjukkan, I love you. Aku mengasihi engkau. Saya ini perwakilannya Kristus. Saya ini anak Tuhan, mewakili Kristus, menyatakan kepada engkau, aku mengasihi engkau. Engkau itu berharga di mata Tuhan. Nah, biarlah hal ini benar-benar menjadi satu senjata ampuh dan kita itu nggak pernah lupakan itu, Saudara ya. Kemanapun, dimanapun kita berada. Kita nggak cuma memandang manusia itu dari, keren, bajunya bagus, bermerek, jabatannya tinggi, kerjanya bagus, ini nanti bisa nih, tolong gua kalau gua nggak seperti itu, Saudara. Tetapi ketika kita benar-benar melihat orang lain, kita itu benar-benar melihat seperti cara Yesus memandang, ini jiwa yang aku kasihi, jiwa yang aku mau untuk semuanya masuk ke surga, jiwa yang aku mati untuk dia. Kalau Tuhan kita mati untuk mereka, berarti betapa kita itu harus sangat menghargai setiap orang, Saudara ya. Kita itu harus sangat mengasihi mereka melebihi kepentingan-kepentingan pribadi kita, Saudara. Percayalah ketika kita benar-benar tulus tadi, Saudara ya, tulus hati kan, murni, Saudara ya, terhadap setiap orang. Tanpa memandang, yang ini kaya, yang ini jabatannya bagus, yang ini begini, tapi benar-benar memperlakukan setiap orang, bahkan mungkin orang yang nggak dianggap, Saudara, yang dianggap rendah, Saudara ya. Tapi kita benar-benar memandang mereka, memperlakukan mereka seperti Kristus, Saudara. Wah, percayalah, Saudara, saya percaya gereja akan cepat penuh, Saudara ya. Karena apa? Itu yang dirasakan, Saudara, kasih yang murni itu dirasakan oleh orang, Saudara, oleh orang lain, Saudara. Dan itu yang diperlukan oleh dunia saat ini. Dunia saat ini penuh dengan kejahatan, peperangan, curiga, iri hati, penghakiman. Biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan, pelayan Tuhan itu berbeda, Saudara ya. Kita nggak gampang menghakimi orang, nggak gampang merendahkan orang. Tetapi kita mau penuh belas kasihan seperti Tuhan Yesus kita, Saudara ya. Ayat firman Tuhan yang sangat luar biasa, Saudara ya. Di dalam kitab 2 Korintus pasal 1 ayat 12.
saya share ya. Dikatakan, inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Wah, ini firman luar biasa, saudara ya, dan sangat nilainya itu banyak sekali kalau kita itu mau pelajari satu persatu, saudara. Tetapi yang saya mau garis bawahi di sini, saudara ya, bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami. Berarti, saudara ya, eh, hati kita, Tuhan kita kan tahu Immanuel berbicara dalam hati kita, saudara ya. Itu memberi kesaksian, saudara. Saya percaya, saudara ya, kalau kita itu mau terbuka, selalu tanya sama Tuhan, Tuhan, saya itu bagaimana? Kalau misalnya pelayanan saya bagaimana? Tuhan tuh pasti berbicara, saudara ya, kepada setiap kita, saudara. Dan dikatakan khususnya dalam hubungan kami dengan kamu. Nah, itu kan berarti hubungan kami dengan kamu itu hubungan antar manusia sesama, saya. Relationship ini tadi, hubungan antara sesama tadi. Dan dikatakan harus dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian, saudara. Memang ketulusan dan kemurnian itu dikatakan dari Allah, bukan hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Sehingga, saudara, artinya apa? Kita harus minta, saudara. Tanya dan minta. Sebab itu kan di firman Tuhan, pemazmur selalu berkata, selidiki aku ya Tuhan, berikanlah aku hati yang murni. Jadi kita itu harus minta sama Tuhan. Tuhan, beri aku hati yang murni. Beri aku hati yang tulus dalam melayani Engkau. Sehingga saudara kita itu enggak jadinya itu sia-sia pelayanan, aduh saya sudah berkorban luar biasa ini itu. Tetapi karena dasar hatinya mungkin nggak murni, saudara. Sehingga pelayanannya itu nggak efektif dan pelayanan itu malah menjadi sia-sia, saudara. Atau bahkan menjadi batu sandungan buat orang lain. Biarlah hari ini, saudara ya, sama-sama ya, saudara dan saya, kita sama-sama cek dan dicek. Dan kalau kita sadar, oh ya itu saya mungkin hatinya kurang baik. Tuhan minta ampun, luar biasanya Tuhan, saudara. Kita minta ampun, Tuhan ampuni, Tuhan pulihkan. Dan yuk sekarang biarlah ini juga menjadi salah satu doa kita. Tuhan berilah aku hati yang tulus murni mengasihi. Mengasihi Tuhan berarti mengasihi jiwa-jiwa, mengasihi sesama. Sehingga kita bisa semangat membawa jiwa, saudara ya. Saudara, ketulusan hati itu yang menyentuh jiwa, saudara. Bukan uang. Kan dikatakan selalu orang bisa memberi hanya karena oh saya punya, saya kasih. Tetapi kalau engkau memberi dari ketulusan hatimu, itu berbeda, saudara. Mungkin pemberianmu nggak sebesar yang luar biasa gimana, tapi dari hatimu itu orang bisa merasakan, saudara. Dan ketulusan hati itu juga membuka banyak pintu-pintu kesempatan yang kita mungkin nggak sadari, saudara, nggak tahu, saudara. Tetapi kalau kita punya hati yang tulus, wah akan banyak pintu-pintu luar biasa yang akan Tuhan bukakan dalam hidup kita, saudara. Yang kita nggak pernah mikir, mana bisa. Tetapi karena Tuhan kan selalu Tuhan tuh melihat hati, Tuhan akan bukakan pintu-pintu itu buat kita, saudara. Dan satu hal yang paling penting, ketulusan hati itu menyenangkan hati Tuhan dan sesama, saudara ya. Jadi biarlah ini, saudara ya, ini rahasia penting yang kita jangan pernah lupakan. Sehingga mulai saat ini ketika kemanapun kita berada, kita melayani Tuhan, kita itu cara pandang kita berbeda. Oh ya, ini orang yang dikasih Tuhan. Orang kayak gini ini kecintaannya Tuhan. Karena kecintaannya Tuhan, saya pun akan mencintai. Benar nggak, saudara? Mungkin dia cara pandangnya beda sama kita. Mungkin sikapnya selalu menyakiti kita, nyebelin, kan, saudara. Tetapi, oh, dia kecintaannya Tuhan. Karena saya cinta Tuhan, saya mau mencintai dia. Itu aja, saudara ya. Sehingga itu yang menjadi kekuatan kita, saudara. Kita bisa mengasihi, melayani dengan hati yang murni, saudara. Kenapa? Karena Tuhan itu begitu baik dan Tuhan memberikan kekuatan buat kita, saudara ya. Oke, saudara. Itu tadi yang pertama, saudara, rahasia yang pertama. Nah, sekarang rahasia yang kedua, saudara ya. Rahasia yang kedua yang nggak kalah pentingnya, saudara. Rahasia yang kedua, langkah cerdik
bijaksana. Tadi kita kan belajar tentang memenangkan jiwa, saudara ya. Rahasia untuk bisa menangkan jiwa, saudara. Langkah cerdik bijaksana. Firman Tuhan dalam Matius 10 ayat 16 dikatakan, lihat, ini Yesus berbicara ya. Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati, saudara ya. Jadi Tuhan ngomong, kita, saudara dan saya itu harus cerdik seperti ular, tapi kita itu harus tulus seperti merpati, saudara. Nah, tadi kita kan udah belajar tentang hati yang tulus, saudara ya. Nah, ini berbicara tentang hati yang tulus juga. Banyak orang Kristen itu kan, Tuhan itu melihat hati, yang penting Tuhan melihat hati-hati saya tulus, tulus, tulus. Tapi sorry tuh saya, saudara ya, karena banyak orang tulus, jadinya kadang domba itu kan agak-agak, so itu masih kata-kata on gitu saya agak-agak gampang ditipu orang gitu loh saudara. Karena itu Tuhan itu, karena kan tadi jelas Tuhan tuh bilang kita itu digambarkan domba. Domba itu kan putih lucu gitu saudara, imut-imut gitu kan ya. Lah serigala itu kan wah ganas-ganas gitu. Maunya makan gitu kan, domba itu digambarkan di dunia ini saudara. Jadi Tuhan mau kita sebagai perwakilan anak-anak Tuhan domba, tapi domba yang pikirannya itu pinter, cerdiknya kayak ular, saudara. Tapi hatinya tulus, saudara ya. Tulus seperti merpati kan gitu, saudara. Hati tulus tadi kan kita tahu ya, kita selalu minta Tuhan kasih kita hati tulus. Tapi juga kita minta Tuhan kasih kita hikmat, saudara. Sehingga kita dalam langkah-langkah kita mau memenangkan jiwa untuk Tuhan. Dan bagaimana kita memanage, saudara, take care jiwa-jiwa yang ada di gereja, saudara, dimanapun, itu juga memiliki langkah yang cerdik dan bijaksana, saudara. Karena apa? Kalau kita cuman tulus saja, ya nggak bakalan jalan, saudara. Banyak orang kan, maksud saya tuh baik, hati saya tuh baik, mengasihi. Tapi kok masih dianggap disalahpahami. Nah, berapa banyak perkataan-perkataan seperti itu, saudara. Karena apa? Karena kurang hikmat, saudara ya. Karena kurang memiliki kecerdikan, saudara. Nah, sebab itu, saudara, pertanyaan, jadi gimana sih caranya gitu kan? Langkah cerdik bijaksana bagaimana? Nah, kalau saudara hari Minggu kemarin mendengarkan khotbah saudara ya dari William, itu ada 5 hal saudara yang kita itu perlu kuasai, yang akan saya share sama saudara cepat aja, yang sangat penting saudara ya. Nah, topiknya kan berbicara tentang masterclass, saudara. Saya percaya dia minggu lalu kan berbicara tentang yang pertama, master the product. Ternyata masterclass, saudara, ini sangat penting, saudara. Kita itu harus masterclass, itu artinya kan sangat menguasai ahlinya, saudara. Ahli dalam hal itu, gitu kan. Jadi, saudara-saudara itu harus ahli dalam produk apa yang kita jual di sini, apa yang kita mau memenangkan jiwa untuk Yesus. Jadi kita mau memperkenalkan Yesus kepada orang lain. Dan kita nggak cuman harus master the product, tapi juga kita harus master the passion, saudara. Passion kan berbicara semangat. Ketika melakukannya kita penuh dengan semangat, saudara ya. Ini kan dalam langkah kita melakukan. Dan master the relationship. Nah, tadi saudara ya, hubungan dengan orang, dengan banyak orang, kita itu harus menguasai cara berkomunikasi, saudara ya. Kita dulu saya pernah share tentang cara berkomunikasi yang baik. Saya percaya juga banyak khotbah-khotbahnya Pastor Yongki, teman-teman di sini, saudara ya, Evangelist Harry, lalu ada Irin, saudara ya, juga ada Pak Karel, semua yang berbicara, saudara, itu banyak berbicara tentang relationship juga, saudara ya. Dan juga master the story. Story di sini berbicara tentang kesaksian hidup kita. Itu amat sangat penting, saudara ya. Dan juga master the platform. Platform berbicara tentang dimanapun kita berada, kita itu harus menguasai. Jadi kita itu nggak lagi punya, oh saya nggak layak, nggak bisa, nggak saudara ya. Tapi kita tahu kita datang itu kan ada kuasa Roh Kudus bersama saya. Sehingga kita itu yang menguasai suasana, menguasai ruangan. Saudara, berbicara tentang yang pertama, master the product, saudara ya. Kita itu harus benar-benar tahu siapa Yesus kita yang mau kita kenalkan sama orang, saudara. Banyak orang kan kurang ngerti, kurang paham. Lalu berusaha menginjil gitu, saudara ya. Menginjil, bagus kan, bagus banget dong. Hatinya kan tulus mengasihi Tuhan, mau menginjil. Tetapi kurang mengerti. Dan akhirnya bukannya dia yang menginjili, malah diinjili orang gitu, saudara.
Kenapa, saudara? Kami sendiri, saudara, ya, di sini, apalagi di New York, wah, kita tahu anak-anak mudanya, saudara. Kalau saudara tahu di sini woke movement, ya kan, woke movement, wah, itu kan semua anti kekristenan, anti nilai-nilai kebenaran firman. Mereka sangat setuju akan LGBTQ-topia, wah, udah seperti itu, saudara, ya, yang semuanya yang tidak sesuai kebenaran firman, bahwa mengatakan oh, jenis kelamin itu ada banyak macam-macam, gender itu macam-macam, dan mereka sangat membenci kekristenan. Dan book ini, saudara, yang dimasukkan di sekolah-sekolah di Amerika ini, saudara, ya. Orang tua sadar nggak sadar masuk di situ. Bayangkan, saudara, anak saudara ke sekolah sehari berapa? 8 jam. Dimasukin doktrin seperti itulah. Kalau orang tuanya di rumah nggak ngerti Yesusnya bagaimana, ya pulang. Ya makanya anaknya nanti berubah, saudara. Mungkin kalau masih kecil-kecil ya masih anu, saudara. Tapi nanti sudah besar akan berubah. Sebab itu sangat penting kita sebagai orang tua, mungkin sebagai emak, kakek, nenek, itu harus benar-benar menguasai dan mengajar. Master the platform. Cucu datang, ayo sini sama emak engkong, baca firman Tuhan. Tak ceritain kamu kesaksiannya ya. Emak dulu nggak percaya Tuhan, tapi Tuhan baik. Tuhan menolong keluarganya begini. Nah, itu kan kita master the platform, sudah. Juga master relationship. Kalau datang anaknya nggak main, dimarah-marah, marahin. Waduh, jadi males ngomong sama mama, papa. Isunya dimarahin. Nah, itu skill, saudara. Kemampuan yang harus kita kuasai, saudara. Kalau kita mau memenangkan jiwa. Master the product, saudara. Buat saya, saudara, saya dan suami kami, puji Tuhan, oleh Pastor Yongki, Bu Yongki, dipercayakan membimbing anak-anak remaja dan anak-anak kecil. Wah, kalau ngobrol sama mereka, saudara, ya, apalagi anak-anak remaja, pertanyaannya luar biasa, susah, saudara, ya. Kadang ada yang bisa memberikan video, kirim video, pertanyaannya lucu-lucu dan aneh-aneh, tapi suka. Kalau Tuhan Maha Kuasa, kenapa Tuhan tidak menciptakan satu alat, uh, suatu pemberat yang sangat berat, Tuhan sendiri tidak bisa mengangkatnya? Wah, bagaimana? Saudara harus menjawab dalam bahasa Inggris lagi. Gitu, saudara. Pertanyaannya luar biasa. Kalau Tuhan itu baik, Tuhan itu sangat mengasihi. Tuhan kan sudah tahu, Maha tahu manusia akan makan buah itu, pengetahuan baik dan jahat. Mengapa diciptakan pohon, pohon baik dan jahat? Kalau Tuhan baik, mengapa Tuhan nggak buat manusia kayak robot aja sudah nggak apa, kita kan jawab oh because it's free will, karena free will, Tuhan nggak mau maksa, karena Tuhan mengasihi, Tuhan mau hubungan dengan manusia, Tuhan mau dikasihi, kita mengasihi Tuhan karena pilihan kita, bukan kayak robot. Nah, kalau gitu kan berarti Tuhan itu nggak baik, sudah tahu loh. Makanya Tuhan itu udah tahu tapi dia tetap, akhirnya Tuhan rela mati untuk menyelamatkan manusia. Lah, saudara bisa bayangkan, kita harus jawab begitu dan bahasa Inggris lagi, saudara. Wah, itu kan sudah double, triple permasalahannya, saudara. Sehingga benar-benar kita itu harus tahu Yesus kita. Kalau enggak jadi bingung loh, saudara. Kalau enggak, saudara, kena pertanyaan-pertanyaan orang-orang, ya mereka kan terpelajar, saudara. Mereka belajar dan belajar, dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di luar sana sangat susah. Sehingga kita itu sebagai anak-anak Tuhan yang militan, kita harus master the product, saudara. Kita harus mengerti, tahu. Kalau enggak tahu, gampang. Oh ya, pertanyaan bagus, saya nanti balik ke kamu, mari kita tanya, nanti tanya sama Pastor Yongki, kan begitu. Nanti tinggal dikasihkan jawabannya. Kan kita juga bisa belajar, saudara, buka ayat firman Tuhannya. Makanya sangat penting kayak kita doa pagi tiap hari begini, makin mendekatkan diri sama Tuhan. Kita selalu minta sama Tuhan, kasih saya ini hati yang tulus murni ya Tuhan. Dan juga penting kita baca firman sendiri sehingga saudara itu mengerti. Saudara nggak gampang tertipu dan jadi bingung. Waduh, begini ya. Waduh, ini yang benar mana? Kita buka ayat firman Tuhan kita, saudara, ya. Jadi saudara, saya sudah selesai hari ini, saudara. Tapi biarlah sekali lagi kita mau, saudara, ya,
Apa yang kita lakukan ini kan kita mau menyenangkan hati Tuhan, saudara ya. Tadi sekali lagi kita mau menyenangkan hati Tuhan dan kalau kita tahu isi hatinya Tuhan, pikirannya Tuhan, semuanya itu jiwa, jiwa. Tuhan mau semua jiwa diselamatkan. Yuk kita mau semangat membawa jiwa. Dengan dua langkah rahasia ini memenangkan jiwa dengan efektif, saudara ya. Mari kita semua meminta Tuhan, beri aku hati yang tulus ya Tuhan. Dan kita mau benar-benar melangkah, saudara ya. Kita mau benar memilih untuk melayani dengan ketulusan hati yang murni. Dan yang kedua, saudara ya, kita minta Tuhan beri aku hikmat dan kita belajar semakin mengimprove, memperbaiki diri kita, saudara ya, dengan memiliki langkah yang cerdik dan bijaksana. Sehingga saudara kita itu bisa master itu tadi, master class saudara, kita bisa master product, master the passion, master the relationship, master story, dan master the platform. Puji nama Tuhan, saya sudah selesai hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita bersama-sama berdoa ya. Tuhan Allah Bapa kami yang dalam surga, hamba-Mu sudah selesai berbicara ya Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus, Engkau yang berbicara lebih dan lebih lagi kepada kami semua ini Tuhan. Kami tahu kami ini kecintaan-Mu, kami ini biji mata-Mu. Kami ini adalah orang-orang yang berharga, orang-orang luar biasa. Orang-orang yang Tuhan percayakan untuk menjadi utusan-utusan membawa jiwa-jiwa yang terhilang Tuhan. Pakai kami Tuhan, layakkan kami, mampukan kami ya Allah Roh Kudus. Berikanlah setiap kami ini hati yang tulus murni, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Terima kasih ya Tuhan dan kiranya juga Tuhan Engkau mengaruniakan buat kami hikmat yang daripada Tuhan. Sehingga kami tahu apa yang kami perlu lakukan, kapan dan bagaimana caranya kami untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Doa ini kami akan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa haleluya. Amin.